Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة. Jamaah sidang salat Jum'ah Masjid Jami Al-Hidayah yang semoga dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Rabbuna Jalla Jalaluh yang telah memberikan kepada kita limpahan karunia dan rahmat-Nya. Allah juga telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat kembali melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jum'ah secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Dengan harapan apa yang akan kita kerjakan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia tentu berkeinginan mendapatkan rizki yang banyak dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga berkeinginan memiliki hati yang tenang, keluarga yang damai. Mereka juga berkeinginan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada sebagian manusia yang diberikan rizki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hati mereka tetap saja terasa sempit. Keluarga mereka tidak damai. Jiwa mereka gelisah. Namun sebaliknya ada yang diberikan rizki yang sederhana oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya bahagia. Hatinya bersyukur. Keluarganya damai. Itulah tanda rizki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbuna Jalla Jalaluh berfirman, walau anna ahlal qura, ini kuncinya jemaah, amanu wattaqau, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, syarat mendapatkan rizki yang berkah, hati yang tenang, keluarga yang tentram, yaitu dekat dengan Allah.
beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang banyak enggak jaminan seorang bakal bahagia. Kalau dia beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah buka tuh keberkahan dari langit dan Allah akan keluarkan keberkahan dari bumi. Maka pada khutbah Jumat kali ini kita akan menyimak bersama kiat-kiat agar kita mendapatkan rizki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala didatangi oleh seorang yang mengeluhkan qillatul matar, yaitu musim kekeringan. Maka beliau menyuruh dia untuk beristighfar. Datang lagi seorang yang mengeluhkan kefakiran, lalu beliau mengarahkan untuk beristighfar. Datang lagi seorang yang meminta doa kepada Imam Hasan Al-Basri agar mendoakan dirinya supaya dikaruniai seorang anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau kembali memerintahkan agar beristighfar. Lalu murid-murid beliau bertanya, "Wahai Imam, wahai guruku, 3 permasalahan, jawabannya satu, yaitu istighfar. Masalahnya beda-beda. Kenapa jawabannya cuma satu, yaitu istighfar?" Dijawab oleh beliau Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, jamaah, bukan saya yang mengatakan istighfar, bukan saya yang memerintahkan mereka istighfar, tapi yang memerintahkan istighfar adalah Rabbuna Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku katakan, Rabb kalian memerintahkan kepada kalian beristighfarlah, memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha pemberi ampunan. Hasilnya apa? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang deras dari langit. Jawaban dari orang yang pertama terjawab. Pertanyaan dari orang yang pertama terjawab, yaitu apa? Allah akan turunkan hujan yang deras dari langit disebabkan kalian beristighfar. Wa yumdidkum bi amwal, dan Allah akan perbanyak harta kalian. Ini jawaban untuk penanya yang kedua. Wa banin, dan Allah akan perbanyak anak-anak kalian. Mau punya anak, mau dikaruniai anak, aidan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan jadikan kebun-kebun yang indah untuk kalian dan sungai-sungai yang mengalir indah untuk kalian. Khani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang kedua, at-tawakkul ma'al akhdhi bil asbab, yaitu seorang bertawakal kepada Allah, gantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat setelah tawakal jangan malas, lakukan sebab. Lakukan sebab, setelah itu Allah akan memberikan rizki yang berkah kepada kita. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya berkata, bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la ruziktum kama turzaqut thair, taghdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan berikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rizki kepada seekor burung. Ia berpagi hari pergi dalam keadaan perut yang lapar, kosong, dan pulang di sore hari dalam keadaan perut yang kenyang. Kemudian yang ketiga, jamaah, laksanakan umrah dan haji bagi kita yang mampu. Keluarkan di jalan Allah, Allah akan ganti. Allah akan berkahi rizki kita. Allah akan jadikan kita memiliki anak-anak dan keturunan-keturunan yang saleh, karena kita gunakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub, kama yanfil kiru khabathal hadid wal dhahab wal fiddah.
ikutkanlah, laksanakanlah umrah dan haji sebagaimana, karena sungguhnya umrah dan haji itu akan menjadi sebab Allah hapuskan kefakiran dan dosa-dosa yang kita miliki. Sebagaimana Allah menghilangkan, sebagaimana api dapat menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Yang keempat adalah rajin bersedekah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, anfiq ya ibna Adam unfiq alaik. Berinfaklah wahai anak Adam, niscaya aku akan berinfak kepada kalian. Ketahuilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan rizki kepada seluruh makhluk yang Allah ciptakan di pagi hari, di siang hari, di malam hari. Namun apa yang ada pada tangan Allah tidaklah berkurang sedikit pun. Tidaklah berkurang sedikit pun apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah Allah dikatakan Al-Ghani, yang maha kaya, tidak membutuhkan kepada segala sesuatu. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Setelah rajin bersedekah, yaitu al-mudawamatu 'ala du'a. Seorang hendaknya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ad-du'a'u, doa itu adalah sahmun saibun mata man talaqa min qalbin sadiqin. Doa itu merupakan panah yang menancap sesuai dengan tepat sasaran, sesuai dengan sasaran yang diinginkan, selama doa itu diucapkan dari hati yang jujur, dari hati yang benar, yang keimanannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka Nabi SAW mencontohkan banyak doa untuk kita baca. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kefakiran, wal kufri, dan kekufuran, wa adzabil qabri, dan adab kubur. Dan Nabi juga perintahkan kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sabdanya, ta'awwadzu billah. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala minal faqri, dari kefakiran, wal qillah, dari kekurangan, wadzillah, dari kehinaan, wa an tadhlim au tudhlam, dari engkau berbuat zalim atau dizalimi. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'na bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang terakhir yaitu at-tabkir, berpagi-pagi hari ila talabir rizq, dalam rangka mencari rizq. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Maka lakukanlah sebab di waktu pagi, semangatlah mencari rizki untuk anak dan istri kita. Semoga Allah mudahkan, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan jangan lemah. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Bersemangatlah atas apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan lemah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة